Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelis Mariati dari SMK 1 Majalaya, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Yang terhormat kepada Bu Lilis Suningsi sebagai fasilitator dan juga Ibu Siti Patonas sebagai pengajar praktek. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik yang alhamdulillah saya sekarang sudah bersama rekan saya yaitu Ibu Nede Notiani SPD. Beliau adalah guru matematika di SMK 1 Majalaya, mengajar matematika kelas 11 ya Bu. Ya. Baiklah, Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu kegiatan Ibu ya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum ke kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan pra-observasi, yaitu di dalam pra-observasi ini saya pengen mengetahui bagaimana persiapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan mengajar matematika ya Bu, ya, kelas 11. Nah, nanti Ibu akan memberikan materi apa di pertemuan ini? Transformasi geometri, khususnya translasi. Nah, pastinya nanti dalam pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti apa tujuan pembelajarannya? Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap rasa percaya diri, rasa ingin tahu, tanggung jawab, jujur, disiplin, serta dapat menjelaskan konsep translasi dan matrik transformasinya, kemudian menentukan sifat-sifat translasi, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Ya, bagus. Jadi selain tujuan dari pembelajaran secara kognitif juga Ibu akan pastinya mencari tujuannya untuk melihat sikap siswa sejauh mana dalam pembelajaran ini. Ya, terima kasih Bu. Nanti mungkin dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dalam pembelajaran translasi ini pengembangan apa yang ingin Ibu capai, baik itu dari siswanya dan juga pengembangan dari diri Ibu sendiri. Baik, untuk pengembangan dari siswa, saya lebih menekankan saya ingin menggali sikap rasa percaya diri dari siswa ya, dan rasa ingin tahu melalui LKPD mungkin Bu ya, melalui LKPD siswa nanti kan mereka menggali konsep, jadi tidak saya yang memberikan, tapi mereka sendiri yang mencari ya, menggali informasi. Nah, sehingga nanti bisa membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Nah, nanti mungkin mereka bisa mencarinya itu bisa melalui buku paket, bisa melalui video seperti YouTube, atau bisa juga melalui website. Itu yang ingin dikembangkan dari siswa. Ya, sikap. Nah, kemudian untuk sikap percaya diri juga, kebanyakan siswa mereka mampu mengerjakan, tetapi mereka kurang dalam mengkomunikasikan, kurang berani dalam mengkomunikasikan gitu. Mungkin nanti melalui diskusi itu juga bisa membentuk rasa percaya diri siswa. Gitu ya. Dan juga mungkin ada presentasinya ya. Iya. Ya, jadi ada penampilan dari siswa dari hasil diskusi tersebut. Ya, itu mungkin salah satu memunculkan percaya diri pada siswa. Nah, selain tadi pengembangan pada siswa, nah, yang akan dikembangkan kompetensi apa yang dari Ibu sendiri dalam pembelajaran tersebut?
saya ingin mengembangkan dalam pembelajaran, saya ingin membuat sebuah pembelajaran yang menarik. Kan Ibu tahu sendiri ya, matematika itu biasanya disegani oleh siswa gitu. Padahal matematika itu tidak sulit, mungkin kadang anak-anaknya saja yang belum apa-apa sudah menganggap sulit. Mungkin saya ingin lebih membuat pembelajaran yang lebih menarik gitu ya, seperti dalam LKPD gitu. Dalam LKPD dimunculkan langkah-langkah anak dalam menjawab soal. Kan kadang kita itu mengharapkan siswa bisa mengerjakan soal, tetapi kita sendiri kadang dalam memberikan langkah-langkah penyelesaiannya mungkin kurang kurang begitu tepat, sehingga anak merasa jalannya buntu gitu. Padahal kan kalau kita mengarahkannya dengan tepat, mungkin anak-anak juga merasa oh iya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Mungkin seperti itu. Jadi di sini LKPD-nya harus betul-betul semenarik mungkin ya Bu ya. Dan juga mungkin supaya anak juga selain menarik juga senang belajar matematik. Kemudian dalam tes juga ya Bu ya. Kalau tes kan biasanya kita tidak tegang suasana. Tapi dengan tesnya kita berikan menggunakan quizzes Bu ya. Kalau quizzes itu lebih menarik karena nanti ada sesuai zamannya sekarang ya. Ya. Kan ada terlihat kan nanti siswa mana yang kan itu terlihat gitu. Jadi seperti kita sedang bermain game gitu ya. Terlihat nanti siswa mana yang udah di atas gitu kan, saling kejar mengejar itu kelihatan gitu. Seru mungkin. Mungkin jadi anak-anak tidak merasa terbebani bahwa itu adalah sebuah tes, tapi mereka mungkin lebih merasa saya sedang bermain game gitu ya. Nah tadi itu pengembangan kompetensi pada diri siswa dan diri ibu sendiri, yaitu jadi ini suatu tantangan bagi kita semua ya Bu ya, untuk bagaimana mengembangkan kreativitas anak dan juga kita sebagai gurunya. Nah bagus sekali ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya mungkin pada kegiatan pembelajaran itu perlu strategi ya. Nah mungkin saya pengen mengetahui strategi apa nantinya secara garis besar aja dari pendahuluan mungkin sampai penutupan yang akan Ibu lakukan. Saya menggunakan pendekatannya pendekatan saintifik ya Bu, di mana anak mengamati, mengalar, mencoba. Masih kurikulum K13. Masih K13. Kemudian untuk model pembelajarannya sendiri saya menggunakan discovery learning, di mana nanti anak akan menggali, menemukan dan membangun konsep pengetahuan mereka sendiri. Nah, kemudian nanti di akhir mungkin kita juga ada latihan dan ada tes. Latihannya nanti akan menggunakan kursus. Untuk tes nanti akan menggunakan kursus, dan untuk latihannya itu sendiri dan untuk membangun konsepnya kita gunakan LKPD. Jadi akan untuk membangun konsep pengetahuannya itu melalui LKPD. Nah tadi strategi atau model pembelajaran ya Bu ya. Nah mungkin strategi dari segi media pembelajaran atau bahannya seperti apa yang sudah disiapkan? Untuk media sendiri saya menyiapkan slide yang bertayangnya atau kita kenal PowerPoint. Kemudian selain itu saya juga ke anak-anak membagikan video dari YouTube, kemudian website juga dari internet, sehingga anak itu dia tidak terpaku pada satu bahan saja, tetapi dia juga bisa melihat referensi yang lain gitu, sehingga nanti mungkin bisa saling melengkapi materinya, sehingga diharapkan anak-anak itu jadi lebih mudah dalam memahami. Bagus sekali ya Bu ya, dari media pembelajaran Ibu sudah menerapkan lebih dari satu ya, jadi tidak hanya LKPD atau buku sumber, tapi kita menggali juga dari berbagai sumber tadi seperti video ya, dan juga mungkin website bisa digunakan. Nah mungkin itu saja yang ingin saya ketahui sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti di kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat ya. Mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti di kegiatan pembelajarannya lancar dan sukses. Terima kasih Ibu, sama-sama juga. Mudah-mudahan ini juga menjadi
refleksi buat saya, kemudian pengembangan buat saya, ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, sehingga kita mungkin bisa lebih mendidik anak-anak kita lebih baik lagi. Bagus Bu. Terima kasih. Itu saya itu dari observasi para observasi yang sudah kita laksanakan tadi. Mudah-mudahan nantinya di kegiatan pembelajarannya berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi boleh mau menggunakan pensil, mangga, boleh.
informasi yang kami dapatkan adalah ayo bergeser 7 satuan ke kiri dan bergeser 5 satuan ke bawah. Untuk memudahkan kita memahami konsep translasi, kita dapat menggunakan pendekatan bidang kartesius. Kita dapat mengkonsumsikan semu X positif pergeseran ke kanan, semu X negatif pergeseran ke kiri, semu Y positif pergeseran ke atas, dan semu Y negatif untuk pergeseran ke bawah. Posisi rumah Ayu berada pada koordinat 3,2. Untuk menuju ke sekolah, Ayu harus berjalan ke arah barat sejauh 7 satuan atau bergeser 7 satuan ke kiri dari posisi rumahnya. Setelah itu, Ayu harus berjalan lagi ke arah selatan sejauh 5 satuan atau bergeser 5 satuan ke arah bawah. Jika melihat pada gambar di atas, posisi Ayu tiba di sekolah berada pada koordinat negatif 3, negatif, negatif 3. Negatif 4, negatif 4, negatif 3, atau dapat ditulis 3,2 ditambah negatif 7, negatif 5 sama dengan negatif 4, negatif 3. Ayo menyimpulkan, apakah Ayu mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Tidak mengalami. Apakah Ayu mengalami perubahan posisi? Mengalami. Dan pernyataan di atas, coba simpulkan mengenai sifat translasi. Jadi kami menyimpulkan bahwa translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, sedangkan translasi mengalami perubahan dan posisi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menyimpulkan sifat translasi itu adalah apa? Mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian yang keduanya Mengalami perubahan posisi. mengalami perubahan posisi. Ya. Jadi pada translasi tidak berubah bentuk dan ukuran, tetapi hanya mengalami perubahan posisi. Dan terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan lagi. Kemudian untuk matriks dari translasi itu sendiri, nah titik A, X, Y ditranslasikan oleh A, B. Nah A, B ini artinya A dia bergeser secara horizontal ya ke kiri atau ke kanan. Nah kemudian B itu secara vertikal ke atas atau ke bawah. Ketika pergeserannya ke kiri, maka nilai transformasinya adalah negatif. Ketika bergesernya ke kanan, berarti positif. Kemudian kalau ke atas, positif. Ke bawah, negatif. Ya. Nah, hasil dari bayangannya adalah kita tinggal menjumlahkan titik asal dengan translasinya. Ya, sehingga ketika titik A, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka bayangannya aksen adalah X tambah A, Y tambah B. Atau secara matriks bisa kita tulis X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah A. Nah, itu materi kita hari ini. Sekarang kita akan coba lihat soal. Udah ya, selesai semuanya ya. Tadi kita lihat hasilnya. Tidak apa-apa, jangan sedih nanti. Untuk yang sudah menjawab, terima kasih. Kita lihat kalian analisis ya. Analisis. Untuk pertanyaan
Akuisis ini berdasarkan kecepatan dan ketepatan ya. Jadi meskipun semuanya ini yang posisi 1, 2, 3, tiga-tiganya sudah sama menjawab benar ya. Kemudian ini yang bahkan yang urutan kelima ya, dengan urutan keempat ada sama satu sama benar semua, tapi kenapa terjadi seperti itu? Karena akuisis itu berdasarkan kecepatan dan ketepatan ya. Sebelum kita mengakhiri, ada hal yang ingin diskusikan terlebih dahulu, ditanyakan mungkin terkait dengan ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan. Hari ini kita belajar apa saja? Pengertian translasi. Apa itu pengertian translasi? Bergeser, perubahan posisi. Nah, lebih tepatnya adalah tadi apa? Suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang data dengan jarak dan arah tertentu. Kemudian sifat-sifat dari translasi adalah mengalami perubahan posisi. Nah, kemudian bayangan bersifat fluid dengan benda asli ya, atau tidak mengalami perubahan bentuk dan sifat-sifat translasi. Kemudian bagaimana matriks dari transformasi? X-aksen didapat dari X tambah A, Y-aksen didapat dari Y tambah B. Nah, itu materi kita kan. Bagaimana pembelajaran ini menyenangkan? Biasa aja. Ada yang harus berubah untuk minggu depan? Gimana? Bisnisnya? Nanti mungkin bisa menyesuaikan lagi ya bisnisnya. Kalau yang bisnis besar nanti boleh pakai pribadi aja. Karena nggak biasa dengan suara nanti diminta. Untuk minggu depan kita akan belajar refleksi atau pencerminan. Jadi silakan kalian buka di rumah ya bahan bacaan terkait refleksi sehingga nanti saat kita masuk kelas sudah siap. Oke? Saja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Selalu jaga kondisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah sekarang saya mau mengajak ngobrol lagi Bu Dede tentang kegiatan tadi. Nah tujuan kegiatan ini itu namanya pasca observasi, di mana pasca observasi ini adalah tujuannya untuk merefleksi hasil kegiatan pembelajaran tadi di kelas. Nah menurut Bu Dede dari hasil kegiatan tadi, pertama bagaimana perasaan Bu Dede setelah melaksanakan kegiatan tadi? Perasaan saya alhamdulillah setelah melaksanakan agak gitu ya. Alhamdulillah kegiatan juga maksudnya materi itu tersampaikan. Kemudian kalau saya lihat juga dari hasil tes anak-anak ya anak-anak ternyata bisa mengerjakan, saya sudah mungkin sudah berhasil ya sudah masih kekurangan. Lalu dari hasil kegiatan tadi itu mungkin pastinya akan muncul ada kekurangannya, ada kelebihannya. Mungkin apa
kekurangan yang belum bisa ibu realisasikan, atau mungkin kalau rencana sudah sesuai ya dengan rencana, tetapi mungkin ada hal yang masih kurangkah dari kegiatan yang tadi ibu sampaikan? Mungkin dari strategi pengaturan waktu Bu ya, dalam berdiskusi ada yang saya rencanakan sekian menit prediksi saya belum selesai, ternyata anak-anak ada yang selesai, ada yang belum selesai. Kemudian dalam berdiskusi juga anak-anak masih harus ayo diskusi ayo kerja sendiri, jangan cuma lihatin teman aja. Itu sih agak menjadi tantangan dan menciptakan anak-anak diskusi yang aktif itu ya. Kendalanya seperti apa dari kekurangan tadi? Jadi masih ada beberapa anak yang mungkin percaya diri kurang atau rasa ingin tahu yang kurang, jadi dia ada yang diskusi dengan teman-temannya gitu, tidak begitu berbau. Kemudian pekerjaan juga mungkin dalam mencari informasi cari informasinya agak lambat atau bagaimana ya mungkin karena kemampuan anaknya begitu ya, jadi sehingga waktu dari diskusi tadi agak sedikit molor dari waktu yang disebutkan. Mungkin tadi penyebaran LKPD kalau misalnya 4 orang bagusnya ditambah lagi LKPD-nya, atau mungkin lebih efektif apakah pengelompokannya perlu 2 orang atau memang harus 4 orang nih? Karena tadi dilihat ada anggota kelompok yang belum aktif gitu ya di dalam kelompok. Nah, mungkin strategi berikutnya bagaimana supaya semua anggota kelompok itu mengerjakan. Mungkin ada solusi dari bagaimana nanti supaya setiap orang itu mengerjakan setiap anggota. Mungkin bisa seperti tadi mungkin kalau 2 orang mungkin lebih intens lebih aktif atau bisa juga misalkan LKPD-nya ditambah lagi sehingga nanti mungkin ada pembagian tugas-tugas gitu. Mungkin setiap kelompok juga minimal mungkin 2 orang 1 LKPD ya kan, supaya ada kerjasamanya ya. Nah, kalau misalnya tadi yang saya amati mungkin sudah sesuai dengan alur yang RPP yang ibu buat. Nah, apakah dalam penyampaian secara keseluruhan ibu sudah merasa puas atau bagaimana? Dalam materi tadi ya materi sampaikan, mungkin untuk kedepannya ada hal-hal yang sebetulnya saya masih ingin berinovasi ya, terutama dalam menyampaikan materi pembelajaran medianya gitu ya. Jadi mungkin aku ingin membuat nanti mungkin bisa juga saya membuat video sendiri. Kalau sekarang ini saya baru coba videonya belum membuat video sendiri, mungkin saya ingin membuat video sendiri. Dan untuk APD juga sebetulnya saya itu merencanakan APD yang live langsung live
ya sudah biasa. Tapi kalau praktik seperti itu mungkin ada sedikit hal baru juga bagi anak. Nah, itu sebuah tantangan yang kita alami. Nah, mungkin untuk menjaga komitmen ini perlu bantuan, entah itu dari siapa, supaya apa yang ibu sudah rencanakan selanjutnya bisa terrealisasi. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen atau membantu ibu dalam merealisasikan tindakan selanjutnya? Saya bisa berdiskusi dengan ibu atau dengan yang lain di MGR kalau untuk media pembelajaran itu berkaitan dengan teknologi, mungkin saya nanti akan berkomunikasi juga dengan teman dari guru yang membuat pelajaran lebih menarik. Bagus ya. Jadi untuk rencana aksinya, selain kita punya komitmen ingin memperbaiki terus-menerus ya, kita berinovasi untuk pembelajaran yang baik, artinya baik itu menarik dan menyenangkan untuk siswa. Nah, tadi untuk menjaga komitmen itu perlu adanya kerjasama dengan rekan-rekan sejawat. Kita saling sharing, saling membantu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin alhamdulillah kegiatan ini sudah bisa terlaksanakan dan tadi sudah ada rencana tindak lanjut dari ibu untuk perbaikan dan selanjutnya untuk akhir kegiatan ini saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah mau menjadi rekan saya untuk menjadi melakukan coaching untuk supervisi akademik. Ini tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran yang berpihak pada murid kita ya. Itu saja, terima kasih ya Bu Dede. Sama-sama terima kasih atas ilmu barunya yang diberikan. Mudah-mudahan kita tidak berhenti di sini ya, berlanjutan untuk supaya kita jadi lebih baik. Saya juga berdoa bisa menjadi seperti itu ya. Kita sama-sama saling mendoakan, kita saling untuk kemajuan kita, untuk kemajuan siswa kita saling mendukung. Terima kasih, itu yang sudah kami lakukan dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.